Selamat hari Minggu. Sebelum ibadah kita akan mulai, kita akan melihat beberapa pokok warta minggu ini. Dalam ibadah minggu ini, Minggu 27 September 2020, dengan tema Ya Tuhan Bebaskanlah Kami, dalam ibadah ini akan dilaksanakan juga peneguhan penatua baru. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Menyembahlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sebab kasih-Nya lebar atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita muji Tuhan dari buku PKJ 4 ayat 1 sampai dengan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Mazmur 86 ayat 7-8 itu adalah nats pembuka pada ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dari PKJ 244 ayat 1 dan 2. Sejenak aku menoleh. Kini tiba saatnya kita mengaku secara dosa dan kesalahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami adalah pribadi yang tidak sempurna. Dalam perjalanan kehidupan yang kami miliki, kami terkadang sulit untuk dapat menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Kami terkadang menjadi seorang yang menyebalkan bagi orang lain karena keegoisan yang kami punyai. Ampuni kami Tuhan sebagai manusia yang lemah ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menguatkan diri kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mendengar berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu.
Mari kita menaikkan doa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, hari ini kami bersekutu bersama-sama. Karena Tuhan yang mengundang kami, Tuhan hadir dalam ibadah saat ini. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kuduslah yang menolong kami di dalam memahami apa yang kami baca bersama-sama. Dan kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus jugalah yang menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mampu memahami firman yang kami baca itu menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar dapat merasakan pembebasan dari Tuhan di dalam kesesakan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Saya membacakan Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul akarib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tiliklah kesengsaraanku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Jangan aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, mungkin kita ingin dibebaskan Tuhan dari masalah pergumulan di dunia dalam hidup kita. Kita ingin selama-lamanya tidak ada masalah.
Saudara, selama kita di dunia, selama ada dosa, maka penderitaan tetap akan ada. Mungkin kita bisa dibebaskan sementara, tapi pada waktu datang lagi, ada lagi penderitaan. Saudara, masalah penderitaan itu akan muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Mulai dari hati kita sendiri. Selalu kadang-kadang ada benci, dendam, sakit hati, dan pikiran yang putus asa, stres dalam kehidupan. Selama di dunia ini akan muncul terus. Kecuali kita nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, maka di situ hanya ada damai, sukacita, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana. Tapi dalam kita menghadapi masalah atau pergumulan, entah itu masalah kedukaan, sakit penyakit, ketika kita menghadapi masalah itu, Tuhan juga memberikan jalan kita bisa melewati. Ini yang disebut dengan pembebasan. Kita bisa melewati kedukaan, kehidupan seorang diri, tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi orang yang mengasihi. Tuhan akan membebaskan, artinya kita bisa melewati persoalan-persoalan itu. Mungkin bisnis kita lagi turun atau kita susah ya. Banyak proyek-proyek yang seharusnya kita bisa jalankan kalau masa sebelum pandemi, tapi begitu ada pandemi, proyeknya di stop. Ini nggak bisa kita jalankan. Uang masuk berkurang, karyawan ada yang harus dirumahkan. Saudara, stres, masalah pergumulan itu berat. Tapi dalam menghadapi situasi seperti itu, kita selalu dituntun oleh Tuhan bagaimana melewatinya. Nah, itu yang dimaksud dengan pembebasan. Ada yang terkena COVID, ada yang kena sakit penyakit, demam atau apa saja, dan sudah bertahun-tahun dia sakit. Bagaimana melewati situasi seperti ini? Bukan berarti kalau melewati atau dibebaskan tiba-tiba stroke-nya hilang, tiba-tiba uangnya banyak, proyeknya banyak waktu pandemi. Bukan. Pembebasan itu adalah kita bisa melewati penderitaan itu. Seperti bangsa Israel, pada saat dia diperbudak di Mesir dibebaskan, dan pada saat di Babel diperbudak kemudian dibebaskan lagi. Nah, inilah yang disebut dengan pembebasan. Kita melewatinya dan kita belajar bagaimana Tuhan membebaskan kita. Artinya dalam proses pembebasan bangsa Israel itu tidak begitu diminta besok langsung jadi bebas ya. Hari ini kita doa, besok wah langsung dapat proyek, enggak ya. Yang disebut dengan pembebasan itu ada prosesnya. Ada waktu yang Tuhan berikan. Bayangkan, pembebasan dari Babel itu 70 tahun prosesnya. Ditunggu proses sampai 70 tahun. Dan lama sekali. Namun yang Tuhan katakan, Tuhan pasti menjawabnya. Dan dalam menanti itulah dikatakan perlu kesabaran, ketaatan atas doa yang kita panjatkan terus menerus. Bayangkan dibebaskan dari Babel 70 tahun itu harus ada doa yang terus menerus dari anak, cucu, semuanya. Nah, disinilah yang kita pelajari bagaimana kita tetap fokus kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Saudara, kalau orang ingin dibebaskan, dia harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada orang lain. Kalau orang gak fokus kepada Tuhan, hanya fokus kepada masalah, misalnya dia gagal dalam pekerjaan. Kalau dia fokusnya kepada masalah dia cari siapa yang bikin saya gagal, siapa yang bikin saya jatuh, siapa yang membuat proyek saya ini nggak bisa jalan, siapa yang membuat saya sakit. Selalu dia cari siapa orang. Nah, ini yang dikatakan ketika dia hanya fokus kepada masalah, dia tidak fokus kepada Tuhan, maka dia tidak akan diberikan jalan. Dan biasanya orang yang fokus kepada masalah, kepada persoalan terus makin gelap, makin stres, makin pusing, dia makin sakit dia.
Ketika dia mengalami sakit, dia pikirin terus kenapa saya sakit, apa penyebabnya dokter, apa pokoknya semuanya. Ya, dihakimi dokter nggak benar. Terakhir dia katakan Tuhan nggak benar. Nah, menyalahkan terus, menyalahkan Tuhan, menyalahkan dokter, menyalahkan keluarga, menyalahkan siapa saja. Nah, orang yang seperti ini akan terus masalahnya ada, akan tambah lagi. Masalahnya mungkin dia konflik dengan temannya, karena dia pikirin terus, dia stres, darah tingginya naik, macam-macam penyakit akan muncul. Nah, ini yang dikatakan, ketika orang itu mengandalkan kepada kekuatan dirinya sendiri, pikirannya sendiri, bukan melihat Tuhan, dia akan terus mencari siapa yang membuat gagal, mengapa bisa gagal. Saya marah, saya menggerutu, saya kesal sekali dengan kondisi saya ini, dan saya menyalahkan Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatan diri dan pikiran sendiri, dia tidak akan mencari Tuhan dalam pergumulannya, dan dia tidak mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Mungkin dia doa tapi rutin saja, ya, hal satu yang biasa saja. Yang selalu dia pikirkan sambil doa, ini salah siapa, kenapa. Jadi tidak kebutuhan akan Tuhan itu tidak terasa dalam jiwanya. Dia tidak mau memperbaiki dirinya dalam kegagalannya. Dia tidak mau ditolong Tuhan di dalam kegagalan kesalahannya. Dia membiarkan terus penderitaan, kedukaan itu membuat dia semakin berat. Dan selalu dia katakan, ini salah siapa, salah siapa. Tapi bagi orang yang rendah hati, mengandalkan Tuhan, dia tidak terlalu memikirkan, ini salah siapa, ini apakah salah Tuhan. Dia tidak perlu, misalnya ada saudaranya yang membuat dia sakit hati, dia tidak dendam terhadap saudaranya. Yang penting bagi dia, cari Tuhan, apa yang bisa saya lakukan yang baik dan yang benar. Dan itulah contoh dari Yusuf. Yusuf sudah dibenci oleh saudara-saudaranya yang banyak itu. Dia diperbudak di rumah Potifar dan dipenjara. Coba bayangkan kalau Yusuf hanya memikirkan kepada masalah, dia benci sama kakaknya, macam-macam tuh, ya. Terus dia mikirin, kenapa sih saya begini, kenapa ayah saya nggak datang, kenapa Tuhan nggak menolong saya. Saya pikir dia makin loyo, saya pikir dia makin nggak bersemangat hidupnya. Kalau di gereja biasanya orang gitu nggak semangat, nggak mau ke gereja lagi. Wajahnya kayak tunduk aja. Masa bodoh, orang nyapa dia, bodoh semuanya. Jadi makin hancur, makin stres, makin ada gangguan jiwanya. Tapi Yusuf tidak. Masalah silahkan ada. Orang yang membenci saya, biarin. Saya tidak memikirkan itu, tapi saya memikirkan apa yang baik dari Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, dan saya terus jiwa saya itu saya angkat kepada Tuhan, saya arahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin, saya mempercayakan persoalan saya itu kepada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan itu baik dan benar. Makanya dalam kedukaan, dalam kesusahan, tidak pernah orang yang benar-benar mengangkat jiwanya kepada Tuhan mengatakan Tuhan itu salah, Tuhan itu tidak adil. Dalam kedukaan, dalam kesusahan dia masih bisa mengatakan Tuhan itu baik dan benar. Itu yang dikatakan di ayat 8 ya, Tuhan itu baik dan benar. Sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Nah, itu yang kita harapkan. Ada seorang ibu ya, berjalan di pinggir jalan, bagus loh, disiplin. Kemudian ada sopir yang mabuk, menabraknya hingga tewas. Ada orang yang berpikir begini, ini pasti ada yang disembunyikan sehingga Tuhan menghukum dia. Nah, saudara, ini cara berpikir orang yang cari kesalahan mulu, menghakimi orang lain. Ya, udah baik-baik ya cari kesalahan. Pada satu minggu atau beberapa hari yang lalu ada seorang remaja meninggal. Remaja itu tabrakan juga. Kemudian di pemakaman ada yang bercerita, orang tuanya baik, mamanya baik, semuanya baik.
kok bisa begini ya, kok bisa meninggal ya, apa salahnya? Nah, ini cara berpikir mencari kesalahan. Apa salahnya sampai orang yang baik ini meninggal? Saudara, ini cara berpikir suka menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan iman yang seperti ini tidak ada dalam pemazmur, dan tidak akan bertumbuh iman yang seperti ini. Orang yang mengangkat jiwanya kepada Tuhan dalam menghadapi masalah, dia yakin, dia menantikan Tuhan, dia mengharapkan jalan-jalan Tuhan. Di tengah aku berduka seperti ini, ada remaja, ada ibu yang dipanggil Tuhan dengan cara yang sangat menyedihkan. Tapi apa jalan Tuhan? Apa petunjuk Tuhan? Nah, disinilah pentingnya proses untuk dibebaskan itu, bersekutu, berdoa, mengangkat jiwa kepada Tuhan. Artinya doa itu bukan sekedar di mulut saja, doa itu bukan sekedar rutinitas saja, tapi betul-betul dari jiwa kita yang paling dalam kita mengangkat, kita serahkan, Tuhan, ini persoalanku, ini pergumulanku, ini hati pikiranku, aku arahkan kepada Tuhan, aku mempercayakan diri kepada Tuhan. Tugas penatua adalah kedua, berdoa. Kalau pertama adalah mendalami firman Tuhan. Jadi kalau mau mendoakan anggota jemaat, betul-betul dari hati dan jiwa kita. Angkat persoalan jemaat kita apa? Kurang duit, masalah sakit, masalah anak ini ada gangguan-gangguan apa. Kita mengangkatnya. Nah, itulah disebut dengan orang yang berdoa, yang mengangkat jiwanya. Kenapa kita disuruh tutup mata dalam berdoa? Supaya pikiran kita nggak kemana-mana, tapi terarah kepada Tuhan. Itu tujuannya. Tapi kalau sudah nggak tutup mata, tapi memang hati kita terarah juga nggak apa-apa. Nah, kenapa Tuhan mengatakan harus di kamar? Supaya doa itu memang hanya saya dengan Tuhan saja. Artinya begitu. Tapi kalau doa syafaat, ya kita dengan Tuhan. Jadi nggak usah terganggu oleh orang yang lain. Tapi kalau bisa buka mata, tapi terarah kepada Tuhan, nah itu nggak apa-apa. Tapi buka mata sambil lihat HP, sambil lihat orang kiri kanan, itu mah bukan doa terarah kepada Tuhan. Itu doa yang tidak mengangkat jiwa. Jiwa itu betul-betul masuk dalam pikiran Tuhan, kita menantikan Tuhan, dan kita sangat berharap kepada Tuhan. Dan itulah orang-orang yang senantiasa menantikan pikiran-pikiran Tuhan dalam doa itu. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih rancangan Tuhan? Apa yang baik saya lakukan? Dari saya bersekutu dengan firman Tuhan, saya tanya, Tuhan, apa yang saya lakukan? Kita belajar seperti Yusuf. Boleh orang membenci saya, boleh orang ngeledekin saya, wah penatuannya nggak bagus, biarin, fokusku pada Tuhan. Apa yang baik yang bisa aku kerjakan? Seperti Yusuf, dia maju terus, berkembang terus. Banyak musuh, banyak orang membenci, banyak orang menekan. Tapi aku tetap melakukan apa yang baik dan yang benar. Nah, itulah komitmen kita. Jadi penatua memang harus begitu. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada orang yang membenci kita, bukan orang yang menekan kita, bukan orang yang ngeledekin kita, yang membuat hati kita sesak, membuat pikiran kita sesak. Memang banyak persoalan di luar, persoalan pekerjaan, persoalan bisnis. Tapi jangan gara-gara persoalan kita nggak bisa mengarahkan hati jiwa kita. Pulang dari manapun kita belajar mengarahkan hati kita pada Tuhan dan mengharapkan Tuhan bekerja untuk memberi jalan. Kalau ada musuh, ada permasalahan, kira-kira jalan-jalan apa yang harus aku lalui ya Tuhan? Apakah harus marah? Apakah harus lonjok orang? Pasti Tuhan menjawab tidak. Pasti ada jalan yang Tuhan berikan ketika aku menghadapi orang yang membenci aku, orang yang menyingkirkan aku, ini proyek aku nggak jalan. Ada jalan-jalan yang Tuhan berikan, minimal hati kita itu nggak tambah suntuk tapi bersemangat terus. Dan inilah yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan pasti ajarkan apa saja yang bisa kita lakukan. Masing-masing kita nggak bisa sama apa yang kita lakukan. Tapi kita belajar dalam kerendahan hati. Tuhan melatih kita untuk terus mengingat kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat-ingat dosa masa lalu. Ini mungkin karena dosa saya yang dulu ya. Ini karena dosa orang tua saya. Ini karena enggak.
Tuhan sudah melupakan dosa-dosa masa muda kita. Maju ke depan, lihat apa yang baik, apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita belajar seperti Yusuf, kita belajar seperti Daud, melihat apa yang baik, yang benar dari Tuhan, dan disitulah Tuhan akan membebaskan kita dari kesesakan kehidupan kita. Dan saya berharap kalau kita sebagai penatua jangan tersesaklah ya. Jadi penatua jangan makin sesak hidup ini. Dibebaskan. Makin aku tekun berdoa, makin aku mendalam firman Tuhan, makin aku melayani pekerjaan yang baik, makin dibebaskan aku dari kesesakan. Sekali-sekali takut grogi ya wajar lah. Tapi jangan terus-terusan sampai akhir jadi penatua tetap grogi. Ya, itu berarti gak bertumbuh imannya. Biarlah kita semua anggota jemaat makin hari makin dijauhkan, dibebaskan dari kesesakan hidup kita, karena Tuhan hadir sebagai Allah yang baik dan yang benar. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengingkarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pelayanan peneguhan penatua. Saya membacakan pengantarnya. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya laki-laki dan perempuan untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk calon penatua yang telah menyediakan hatinya untuk melayani Tuhan. Biarlah dalam rasa syukur ini kami senantiasa memuliakan Tuhan yang telah memanggil, memilih setiap orang berperan dalam gereja ini. Kiranya Tuhanlah yang memampukan calon penatua ini untuk menjalankan tugasnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri.
Saya memohon jemaat berdiri sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya, kami siap mendukung. Kita menyanyikan NKB 154. Silakan duduk, calon penatua tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia ini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Paulina Aftalina Nahumuri? Yang saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Noverita Florence Manik? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rado Sinaga? Ya, saya percaya dan bersedia. Silakan maju ke depan untuk berlutut.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menuliskan saudara-saudara dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan diikuti. Saya mengucapkan berkat untuk kita. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dan mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayani firman, pengembalaan dan pembangunan jemaat. Amin. Jemaat kami berdiri, kita bernyanyi Pujilah Haleluya Semesta. Respon terhadap peneguhan. Para penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GHI pada basis jemaat ini maupun dalam lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal diri saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudusnya. Kiranya Allah menolong saya. Jemaat kami berdiri, para penatua menghadap ke arah jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Jemaat silakan duduk. Penatua yang baru bersama diri menghadap ke penyerahan jadwal. Penyerahan piaga penatua. Saya akan membacakan satu persatu. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas, Jakarta, anggota PGI dalam hukum Kepdep Act RI nomor DJ 3 Kep HK 0504-977/2004, Jalan Batu Wulung, Pulau Mas, Jakarta Timur, 13.210. Piagam peneguhan penatua dengan nomor 057/MJPM/9/2020. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas menyatakan bahwa Rado Sinaga telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2020-2023. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai pelayanannya. Dalam kebaktian hari Setiap tanggal Minggu 27 September 2020
jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas dilayani oleh Pendeta Litos Sitorus Pane, Ketua Penatua Abraham M. Namuri, Penatua Irianta Narun, Sekretaris. Ada pendeta yang melayani Pendeta Litos Sitorus Pane. Yang berikut piagam peneguhan penatua nomor 050-MJPM-9-2020. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas menyatakan bahwa Noverita Florence Manik telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2020 sampai 2023. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai pelayanannya. Dalam kebaktian Minggu 27 September 2020 jam 9, Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas, Jakarta, dilayani oleh Pendeta Litos Sitorus Pane, Majelis GKI Pulau Mas, Jakarta, Ketua Penatua Abraham M. Namuri, Penatua Sekretaris, Penatua Irianta Narun, dan dilayani oleh Pendeta Litos Sitorus Pane. Yang ketiga, piagam peneguhan penatua nomor 059-MJPM-9-2020. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas menyatakan bahwa Paulina A. Nahumuri telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2020 sampai 2023. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai pelayanannya. Pada tanggal 27 September 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, Gereja Kristen Indonesia Pulau Mas dilayani oleh Pendeta Litos Sitorus Pane, Ketua Penatua Abraham M. Namuri, Sekretaris Penatua Irianta Narun, dan dilayani oleh pendeta yang melayani adalah Pendeta Litos Sitorus Pane. Silakan penatua yang baru silakan menduduki posisi, dan yang sudah selesai masa tugasnya kembali ke tempat duduk jemaat. Kita mengucapkan terima kasih melayani, dan selamat melayani untuk yang baru. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, yang memberikan jalan, yang memberikan petunjuk bimbingan kepada kami yang mengalami kesesakan, yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, baik pergumulan dalam bidang ekonomi, pergumulan dalam bidang sakit penyakit, dalam hal sakit penyakit, dalam keluarga, dalam pergaulan. Tuhan, begitu banyak kesesakan, kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kami. Tuhan hadir memberikan jalan bagi kami untuk melewatinya dengan baik. Seperti Yusuf melewati penderitaannya dengan baik dan membuat dia berhasil menjadi lebih baik lagi. Mungkin orang membuat rancangan yang tidak baik, tapi Tuhan membuat rancangan damai, rancangan yang indah bagi kami di balik semua penderitaan, kesesakan, kesulitan, kesukaran yang kami hadapi ini. Biarlah kami terus beriman ya Tuhan. Tuhan mampu membebaskan kami dari kesesakan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pergumulan dari jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan setiap teman kami yang sakit, yang lemah. Demikian juga mereka yang anak-anak yang sedang belajar studi. Tuhan berkati agar mereka bertanggung jawab dan disiplin dalam studi mereka. Mereka yang sedang berusaha bekerja, Tuhan juga berkati. Yang mencari pekerjaan, mengembangkan usaha-usaha bisnisnya, Tuhan tolong mereka. Berikan jalan yang terbaik dan biarlah mereka semakin tekun berserah kepada Tuhan, mengangkat jiwanya kepada Tuhan untuk menemukan apa yang diharapkan membuat ekonomi mereka menjadi lebih baik, menemukan jalan keluar bagi proyek-proyek yang harus mereka kerjakan, usaha-usaha yang mereka akan lakukan, pengembangan diri mereka. Tuhan tolong berikan hikmat, petunjuk, bimbingan bagi kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan setiap keluarga. Biarlah Tuhan menguatkan agar kami semakin bersekutu, menyerahkan diri kami bersama-sama kepada Tuhan yang menguatkan keluarga kami masing-masing. Demikian juga untuk jemaat GKI Pulau Mas ini. Tuhan berkati agar kami bersama-sama di dalam persekutuan kami, khususnya menjadi terlibat dalam melayani Tuhan dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Secara khusus untuk penatua yang baru yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan pilih, biarlah mereka juga dengan komitmen yang baik, yang kuat, mereka mau melayani Tuhan, melakukan tugas-tugas sebagai penatua di dalam kehidupan berjemaat ini. Baik demikian juga penatua yang telah mengakhiri pelayanan, Tuhan memberkati juga setiap apa yang sudah mereka lakukan dan memberkati dalam hari-hari ke depan mereka untuk terus berkomitmen melayani Tuhan, mengembangkan apa yang sudah mereka dapatkan melalui pelayanan mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua program kegiatan di GKI Pulau Mas dan juga Bajem. Biarlah Tuhan menolong setiap program-program yang kami kembangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan bangsa kami, untuk penanganan COVID ini. Berkati pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat untuk bekerja sama sehingga semakin banyak orang yang berkurang terkena dari pandemi COVID ini. Berkati juga tim medis dan relawan, para dokter, perawat semuanya. Tuhan berkati agar mereka kuat dalam menolong proses pemulihan bagi penanganan COVID ini. Demikian juga untuk dampak ekonomi akibat pandemik ini. Biarlah Tuhan memberkati baik anggota jemaat dan anggota masyarakat, dikuatkan untuk menemukan jalan keluar bagi dampak ekonomi ini. Dan kami serahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan saja. Dan kami berdoa hanya di dalam Yesus yang mengajarkan kami. Doa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 146 ayat 1 sampai 2. Bawa persembahanmu. Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Inilah persembahan yang terbaik yang kami kumpulkan saat ini. Tentu tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami ini, sehingga dapat dikelola oleh gerejamu untuk menjadi berkat bagi dunia yang sedang memerlukannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari PKJ 165 ayat 1 sampai yang kedua, janji yang manis. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.